Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan penelitian yang kami buat dengan judul efektivitas perkuliahan daring pada mahasiswa di saat pandemi. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Dengan saya Syifa Oktavia Damayanti dengan NIM 17190739. Dengan saya Ahmad Nur Ghazi dengan NIM 17190401. Dengan saya Muhammad Agus Darmawan dengan NIM 17190404. Saya Katarina Van Boratia Pirusidebang dengan NIM 17190483. Saya Natasha Aurelia dengan NIM 17190766. Saya Rizky Fali Hamidan dengan NIM 17190783. Saya Valentina Febrianti dengan NIM 17190347. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pada Maret 2020, pertama kali pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Sejak saat itu hingga April, grafik konfirmasi positif COVID-19 semakin meningkat signifikan di beberapa wilayah kota besar di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar guna mengurangi angka kenaikan kasus positif COVID-19. Selain itu, pembatasan sosial di masyarakat juga dilakukan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Akibat adanya kasus ini, maka banyak sekali sektor yang terkena dampaknya, termasuk sektor pendidikan. Semua kegiatan belajar mengajar, tatap muka atau datang langsung ke sekolah diberhentikan sementara hingga saat ini. Dengan begitu, bukan berarti kegiatan belajar mengajar terhenti. Pemerintah memberlakukan aktivitas daring, termasuk perkuliahan yang dijalankan para mahasiswa, dan teknologi merupakan komponen utama agar aktivitas daring ini dapat terlaksana. Tetapi selain teknologi yang memadai, juga terdapat paket data dan hardware yang harus disiapkan. Komunikasi yang berjarak membuat sulitnya memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya, manfaat dan tujuan. Adapun manfaat dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas perkuliahan daring. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi saat perkuliahan daring. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan perkuliahan daring. Selanjutnya ada rumusan masalah, yakni beberapa poin pertanyaan yang mendasari kenapa penelitian ini harus dilakukan. Ini yang pertama, apakah perkuliahan daring tidak bisa menggantikan perkuliahan offline? Dan yang kedua adalah, apakah perkuliahan daring lebih memudahkan mahasiswa untuk memahami mata kuliah? Lanjut, selanjutnya ada ruang lingkup, yakni merupakan batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Yang pertama, untuk responden yang akan menanggapi penelitian ini merupakan mahasiswa yang tentunya sedang melakukan kegiatan perkuliahan secara daring. Dan yang kedua, batasan dalam bahasan penelitian ini adalah tentang efektivitas perkuliahan daring, kekurangan dan kelebihannya, serta pendapat mahasiswa mengenai perkuliahan daring ini. Bab 2, landasan teori. Pembelajaran daring atau e-learning. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan memberikan kemudahan terutama dalam hal penentuan jadwal belajar yang dapat dilakukan dimanapun. Berbagai platform tersedia guna mendukung proses pembelajaran, baik berupa aplikasi, website, jejaring sosial, atau Learning Management System atau LMS. Dari beberapa platform, penggunaan LMS lebih efektif dalam mengelola sistem pembelajaran karena memiliki fitur yang sangat lengkap dan mudah diakses.
LMS dapat digunakan untuk membagikan materi pembelajaran, memberikan tugas, dan melakukan penilaian. Pembelajaran daring atau yang biasa disebut e-learning adalah sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh secara online. Melalui sebuah media seperti telepon seluler dan komputer. Pembelajaran daring ini memanfaatkan beberapa macam aplikasi atau web seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, atau suatu aplikasi yang sudah disediakan dari akademik masing-masing. Kemudian, efektivitas adalah sebuah tolak ukur seberapa besar target yang telah terpenuhi. Semakin tinggi presentasi target yang terpenuhi, semakin tinggi efektivitasnya. Salah satu target parameter efektivitas belajar adalah terpenuhinya sebuah tujuan pembelajaran. Ketika tujuan pembelajaran terpenuhi, maka dapat disimpulkan pembelajaran mencapai efektivitasnya. Kemudian, keterlibatan siswa secara aktif menunjukkan efisiensi pembelajaran. Proses pembelajaran dikatakan efisien jika pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan, serta siswa dapat memahami materi pembelajaran dan mempraktikannya. COVID-19. Penyakit virus corona COVID-19 adalah penyakit penularan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, cara sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Cara penularan COVID-19 ialah melalui kontak dengan droplet saluran napas penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang mengandung kuman penyakit yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, ataupun berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu, biasanya 1 meter. Pandemi COVID-19 memaksa seluruh masyarakat untuk tidak keluar rumah dan melakukan berbagai aktivitas dari rumah, termasuk diantaranya kegiatan mengajar KBM, pembelajaran jarak jauh PJJ, menjadi alternatif agar proses KBM dapat tetap berjalan pada masa pandemi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, PJJ mendorong perilaku social distancing dan meminimalisir munculnya keramaian dan dapat mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Bab 3, pembahasan. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data survei. Nah, survei ini dilakukan untuk bahan evaluasi pembelajaran secara daring. Teknik pengumpulan data menggunakan sebuah kuesioner. Pengisian kuesioner ini dilakukan secara online, disebarkan secara online juga, yakni dengan memanfaatkan sebuah Google Form. Nah, alasan pemilihan survei ini adalah agar mengetahui secara pasti dan akurat tentang keefektivitasan pembelajaran daring. Nah, berikutnya ada hasil pengumpulan data yang sudah dilakukan. Nah, beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada responden. Yang pertama ada, apa media yang digunakan dalam pembelajaran daring ini? Dari gambar sini bisa kita lihat, dari aplikasi Zoom memiliki persentase sebanyak 69,8%. Lalu ada Google Meet, yaitu 79,1%. Kemudian ada WhatsApp, 67,4%. Dan e-learning yang tersedia di kampusnya masing-masing ada 60,5%. Nah, dari gambar tersebut, Google Meet lah yang lebih banyak digunakan oleh para responden daripada media lainnya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah penyampaian materi pada saat pembelajaran daring mudah dipahami? Seperti gambar yang tertera pada layar, 60,5% menyatakan bahwa
pembelajaran daring ini cukup mudah untuk dipahami. 27,9% lagi menyatakan bahwa pembelajaran daring sulit dipahami, sementara hanya ada 11,6% responden yang menyatakan bahwa pembelajaran daring ini mudah untuk dipahami. Nah, dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran daring ini cukup mudah untuk dipahami, yang mana tidak terlalu sulit ataupun tidak terlalu mudah. Untuk pertanyaan ketiga, apakah kendala atau hambatan yang sering dialami pada saat pembelajaran daring? 34% menyatakan bahwa terdapat kendala pada device yang mereka gunakan, yang mana beberapa device yang digunakan mahasiswa tidak terlalu menunjang untuk pembelajaran daring. Sementara 32% lagi menyatakan kendala yang mereka alami adalah boros pada kuota internet yang mereka gunakan. 20% lagi menyatakan bahwa kendala yang mereka alami adalah susah jaringan atau sinyal. Dan ada 12% lagi menyatakan bahwa bahwa ada kendala lain di luar dari kendala-kendala yang telah tertera di gambar. Jadi pada gambar ini dapat kita simpulkan bahwa kendala yang paling banyak dialami oleh mahasiswa saat pembelajaran daring ini adalah terdapat kendala atau kekurangan pada device yang mereka gunakan, yang mana device mereka tidak terlalu memadai untuk menunjang pembelajaran daring ini. Next. Pertanyaan keempat, bagaimana tanggapan Anda? Apakah pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini efektif? 60,5% responden menyatakan bahwa pembelajaran daring ini tidak efektif, sementara hanya ada 39,5% responden yang menyatakan bahwa pembelajaran daring ini cukup efektif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 ini memang tidak efektif. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, menurut referensi Anda, lebih baik menggunakan metode pembelajaran yang mana selama pandemi COVID-19 ini berlangsung? Jadi ada 52,4% yang menyatakan bahwa metode pembelajaran daring dan luring ini lebih baik. Dan juga ada 35,7% yang menyatakan bahwa pembelajaran luring atau offline adalah metode yang terbaik, sementara hanya ada 11,9% responden yang menyatakan bahwa pembelajaran daring ini adalah metode yang terbaik selama pandemi ini masih berlangsung. Jadi bisa kita simpulkan dari gambar tersebut bahwa pilihan terbanyak jatuh pada pembelajaran luring dan daring, di mana kedua metode pembelajaran ini digabungkan atau digunakan secara bergantian. Next. Selain memberikan pertanyaan berupa pilihan, kami pihak peneliti juga menyediakan beberapa form isian yang mana berisi pendapat para responden mengenai pembelajaran daring. Berikut ini adalah beberapa pendapat para responden yang telah dirangkum oleh pihak peneliti yang menjadi kekurangan ataupun kelebihan selama proses pembelajaran di saat pandemi ini. Yang pertama, kelebihan. Banyak kelebihan yang dirasakan oleh para responden yang mana merupakan mahasiswa yang mereka alami selama pembelajaran daring. Yang pertama, menghemat biaya ongkos perjalanan. Nah, ini berlaku untuk mahasiswa yang jarak dari kampus ke rumahnya itu cukup jauh, yang mana harus mengeluarkan beberapa effort untuk ongkos maupun isi bensin. Jadi karena pembelajaran daring ini, mereka bisa mengakses pembelajaran dari rumah, jadi tidak perlu mengeluarkan uang untuk ongkos ataupun bensin. Kelebihan yang kedua adalah menguntungkan bagi para mahasiswa yang memiliki pekerjaan. Yang mana untuk para mahasiswa yang sambil bekerja, jadi mereka bisa mengakses pembelajaran dari tempat kerja mereka. Jadi mereka tidak perlu bolak-balik dari rumah ke tempat kerja dan ke kampus. Bisa diakses di satu tempat. Untuk kelebihan yang ketiga, mahasiswa dapat lebih rileks dan santai. Nah, untuk ini tidak perlu dijelaskan berlarut-larut karena kita
bisa mengakses dari rumah, jadi kita tidak perlu mengeluarkan effort yang lebih untuk mencakup pembelajaran kita selama daring. Kelebihan berikutnya adalah lebih fleksibel karena dapat dilakukan di mana saja. Yang terakhir, mengurangi resiko tertularnya virus COVID-19, yang dimana kita hanya berhenti diam di rumah, jadi kita dapat mengurangi interaksi dengan dunia luar, yang mana dapat mengurangi juga dampak atau resiko untuk tertular dari virus COVID-19. Selain kelebihan, ada juga beberapa kekurangan. Yang pertama, sulit dilakukan pembelajaran yang membutuhkan praktek. Nah, banyak mata kuliah yang harus diselesaikan dengan praktikum, yang harus dimengerti dengan praktikum. Sementara jika kita hanya diam di rumah, sulit sekali untuk melakukan praktikum tanpa bantuan orang lain atau tanpa interaksi langsung dengan orang lain. Yang kedua, sangat menguras kuota dan harus melakukan Zoom, Google Meet. Seperti yang kita tahu, untuk mengakses Zoom atau Google Meet atau video conference lainnya membutuhkan kuota yang tidak sedikit. Itu artinya kita juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk jatah kuota bulanan kita. Kendala berikutnya adalah jaringan di beberapa tempat sinyal dan speed internet yang kurang bagus. Seperti yang kita ketahui juga, kecepatan internet di beberapa tempat tidak sama. Ada beberapa tempat yang tidak memadai untuk mengakses internet, dan inilah beberapa kendala yang dialami. Dan untuk kekurangan yang terakhir adalah mengakibatkan kurangnya solidaritas antara mahasiswa. Ya, ini sudah jelas kita rasakan karena kurangnya interaksi langsung antara para mahasiswa. Jadi kita tidak terlalu mengenal satu sama lain, yang mengakibatkan kekurangan rasa solidaritas dan persaudaraan antara kita sesama mahasiswa. Selanjutnya, bab 4, penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring pada saat pandemi ini dirasa kurang efektif. Walaupun mahasiswa cukup memahami materi, tetapi tetap ada beberapa mahasiswa yang sulit untuk memahami materi. Maka dari itu, pembelajaran daring ini tidak bisa sepenuhnya menggantikan pembelajaran secara offline. Saran dari kami berharap agar pandemi COVID-19 ini dapat berakhir, sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara luring atau tatap muka. Tetapi jika memang pembelajaran online harus tetap berlangsung, kami berharap pihak pemerintah atau kampus dapat memfasilitasi mahasiswa dengan memberikan kuota belajar serta keringanan biaya administrasi perkuliahan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada forum yang disediakan, seperti forum diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.